Selamat datang di hutan rimba senja. Sebuah tempat ajaib di mana matahari selalu terbenam dengan warna ungu dan jingga yang paling indah. Di sini, di salah satu cabang pohon tua raksasa, tinggallah seekor burung hantu kecil bernama Pipo. Pipo punya mata yang besar, bundar, dan selalu waspada. Semua hewan di hutan sangat menghormati Pipo. Kelinci, rusa, bahkan rubah yang biasanya sedikit sombong, mereka semua berpikir Pipo adalah makhluk paling bijaksana di seluruh hutan karena satu alasan sederhana. Pipo hampir tidak pernah bicara. Suatu hari, seekor kelinci mendekati Pipo dengan langkah yang sedikit ragu-ragu. Pipo yang bijaksana, sapanya dengan suara pelan. Aku punya banyak wortel, menurutmu? Apakah sebaiknya aku menyimpan semuanya untuk musim dingin? Atau menanamnya lagi sekarang? Pipo hanya menatap langit yang berwarna jingga. Kemudian mengangguk perlahan dan mengucapkan satu kata andalannya. Kelinci itu langsung meloncat gembira. Oh, nasihat yang sangat mendalam, serunya sambil berlari pergi. Dia bilang, aku harus mengamati dan menunda. Aku mengerti. Terima kasih Pipo. Tepat setelah kelinci itu pergi, dari balik dedaunan, seekor tupai yang sangat energik melompat turun. Ini Kiki, sahabat terbaik Pipo. Pipo, astaga, kata Kiki sambil terengah-engah. Mereka selalu salah mengartikan milikmu itu. Kenapa sih kamu tidak bicara saja? Apa kamu punya rahasia besar? Ayo dong, kasih tahu aku. Pipo hanya menatap Kiki. Matanya berkedip sekali dengan tenang, tapi dia tetap tidak menjawab. Kiki jadi semakin penasaran. Aha, aku tahu. Mungkin kamu kehilangan suaramu saat belajar terbang terlalu tinggi, atau jangan-jangan kamu sengaja diam agar semua orang mengira kamu itu super pintar. Ayolah Pipo, beritahu aku rahasiamu. Tapi Pipo sepertinya tidak peduli. Dia kembali fokus mengamati dondon kecil yang bergetar tertiup angin di kejauhan. Malam itu, sesuatu yang mengerikan terjadi di hutan rimba senja. Angin menderu kencang, petir menyambar-nyambar, dan hujan turun begitu deras. Ini bukan badai biasa. Ini adalah badai bisikan. Badai terbesar yang pernah melanda hutan mereka. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar teriakan panik. Ternyata, sarang kecil milik keluarga burung pipit terlepas dari dahan pohon dan kini hanyut dengan cepat menuju sungai bisikan yang arusnya sangat deras. Bayi-bayi pipit yang malang ada di dalamnya. Hewan-hewan langsung berkumpul dengan panik. Tolong, kita harus menolong mereka, teriak rusa dengan cemas. Tapi bagaimana caranya? Airnya terlalu cepat dan berbahaya. Rubah yang biasanya tenang ikut bersuara. Jangan panik, mari kita bicarakan solusinya. Kita butuh rencana yang matang dan terstruktur. Semua hewan sibuk berteriak dan berdiskusi. Mereka berbicara sangat keras, saling menyahut, memberikan ide yang rumit. Tapi di tengah keributan itu, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar melihat apa yang sedang terjadi di air. Tapi Pipo tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dia diam. Namun matanya bekerja seperti kamera super cepat. Dia melihat arah pusaran air. Dia mendengar suara retakan ranting di kejauhan. Dan dia merasakan kemana arah angin mendorong puing-puing di sungai. Lalu, Pipo bertindak. Tanpa suara, dia terbang sangat rendah. Sayapnya hampir menyentuh permukaan air yang bergolak. Kiki yang melihatnya langsung berteriak, Pipo, apa yang kamu lakukan? Itu berbahaya sekali. Tapi Pipo tidak menggubris. Dia menggunakan sayapnya yang kuat. Bukan untuk membuat keributan, tetapi untuk mengarahkan Kiki. Dengan kepakan sayapnya, dia mendorong Kiki ke arah tumpukan akar pohon besar yang kokoh di pinggir sungai. Lalu dia berteriak, Kiki, yang selalu mengerti Pipo, langsung paham, kau ingin aku ke sana? Baik, aku mengerti, teriak Kiki sambil berlari ke akar pohon itu. Kemudian, Pipo terbang kembali ke arah sarang yang hanyut. Dengan paruhnya yang kuat, dia mencengkeram renting-renting kecil dari sarang pipit yang malang itu, menariknya dengan sekuat tenaga ke tepi sungai. Tepat sebelum sarang itu hanyut terbawa arus deras,
Setelah beberapa jam yang menegangkan, badai akhirnya mereda. Matahari pagi terbit, menyinari hutan yang basah. Dan yang terpenting, keluarga Pipit selamat dan berkumpul kembali. Semua hewan langsung berkerumun di sekitar Pipo, penuh rasa kagum. "Pipo, kau menyelamatkan kami semua. Kau benar-benar sangat bijaksana," kata rusa. Rubah menambahkan, "Ya, keheninganmu pasti memberimu kekuatan super untuk berpikir jernih." Kiki, yang kini sudah kering dan hangat, memandang Pipo. Dia melihat mata Pipo yang besar, masih sibuk mengamati sisa-sisa badai, seolah sedang menghitung kerusakan dan memastikan semuanya benar-benar aman. Tiba-tiba, Kiki tertawa kecil. "Aku mengerti sekarang," katanya pelan. "Aku tahu kenapa kamu selalu diam." Semua hewan menoleh ke arah Kiki dengan penasaran. "Apa rahasianya, Kiki?" tanya kelinci. Kiki tersenyum lebar dan berkata, "Rahasia Pipo adalah Pipo tidak diam karena dia bijaksana. Pipo menjadi bijaksana justru karena dia memilih untuk diam." Kiki melanjutkan penjelasannya. "Saat kita semua sibuk berteriak, berdebat, dan bicara tanpa henti, Pipo sibuk mendengarkan dan mengamati. Dia melihat hal-hal kecil yang tidak kita perhatikan. Dia tidak punya waktu untuk bicara karena dia terlalu sibuk menjadi matanya hutan ini. Tindakannya yang cepatlah yang menyelamatkan kita." "Bukan," kata-katanya. Pipo menatap sahabatnya, Kiki. Untuk pertama kalinya, sebuah senyum kecil muncul di paruhnya. Dia lalu mengeluarkan suara hu yang lembut. Kali ini terdengar sangat damai dan penuh rasa setuju. Sejak hari itu, hewan-hewan tetap mendatangi Pipo untuk meminta nasihat. Tetapi sekarang, mereka tidak hanya menghormati keheningannya, mereka juga menghormati pengamatannya yang tajam dan tindakannya yang berani. Dan Kiki sekarang belajar untuk lebih sering menutup mulutnya dan lebih sering membuka matanya. Karena dia tahu, kadang-kadang kata-kata terbaik bukanlah yang diucapkan, melainkan keheningan yang penuh perhatian. Jadi, pelajaran dari Pipo adalah kebijaksanaan sejati seringkali datang bukan dari banyak bicara, tapi dari banyak mendengar dan mengamati. Terima kasih sudah menonton cerita dari Hutan Rimba Senja. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Sampai jumpa.